adalah pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, itu jelas dari ilmu. Kalau yang berasal dari perspektif tertentu itu ada feminisme, ada marxisme begitu. Namun kalau yang berasal dari perspektif yang lebih canggih ya, yang lebih sistemik begitu, atau sistematik begitu adalah diantaranya adalah eksistensialisme dan fenomenologi ini. Nah, fenomenologi adalah salah satu pendekatan dari sekian banyak pendekatan yang memang absah ya untuk digunakan di dalam berbagai model penelitian, baik itu penelitian sosial, penelitian agama, termasuk penelitian pendidikan. Mohon izin saya matikan kamera saya biar lebih ringan. Nah, terus kemudian seperti halnya berbagai pendekatan yang lain sebetulnya, berbagai pendekatan itu ada basis teoritis dan filosofisnya, ya selain tentu saja berkaitan dengan pendekatan praktisnya begitu. Nah, pendekatan fenomenologis ya punya basis filosofis karena jelas dia adalah sebuah sistem filsafat sebetulnya. Nah, tulisan yang sangat sederhana ini ingin mengenalkan ya secara ringkas ya tentang pendekatan fenomenologi ini. Apalagi sebagai sebuah filsafat, fenomenologi ini telah berkembang pesat untuk waktu yang cukup panjang ya, sekurang-kurangnya 1 abad ya, yang melibatkan orang-orang seperti Edmund Husserl dan Jacques Derrida begitu. Nah, untuk memahami asal-usul fenomenologi secara teoritis dan filosofis itu sebetulnya tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman terhadap akar peradaban Barat. Nah, akar peradaban Barat itu sebetulnya adalah filsafat dan etika Yunani, hukum ketatanegaraan Romawi, keyakinan Yahudi Kristen atau Judeo-Kristian, lalu nilai lokal masyarakat Inggris, Prancis, dan Jerman. Saya tidak tahu dan dianggap peradaban Barat itu tidak punya tahayul, dan masyarakat Skandinavia itu punya tahayul yang membuat film-film seperti Thor itu laku ya, film-film seperti Conjuring itu laku, film-film seperti Wakanda itu laku gitu. Nah, dan termasuk sebetulnya peradaban Barat itu mendapatkan kontribusi dari nalar saintifik peradaban Islam. Akan tetapi ketika dia mematangkan dirinya ya, pengaruh dan jejak-jejak Islam itu sudah mulai pudar, sehingga kita agak sulit untuk melacaknya di dalam rumusan-rumusan teoritis filosofis yang ada pada pengetahuan modern hari ini. Nah, pengertian yang dibuat oleh Alatas tersebut adalah pengertian yang diakui, diterima, ya diantaranya di dalam proyek Keran Lananya orang-orang Australia. Nah, lalu kemudian kita coba dari komposisi yang sedemikian kompleks itu, ya, salah satu basis yang paling paling atau urat nadinya lah ya dari peradaban Barat itu kan filsafat. Nah, filsafat itu berasal dari filsafat Yunani kuno. Nah, di zaman Yunani kuno ada orang-orang yang disebut sebagai kaum sofis. Nah, kaum sofis ini bukan orang-orang yang suka belanja di Shopee ya. Nah, kaum sofis ini adalah orang-orang yang menyoal kebenaran. Ada yang menafikan adanya kebenaran atau realitas dan kebenaran. Ada yang menolak keterjangkauannya, ada juga yang menolak kepastian perolehannya begitu. Nah, yang menafikan adanya itu disebut dengan orang-orang skeptisis begitu, lalu yang menolak keterjangkauannya disebut sebagai orang-orang agnostisis gitu ya, agnostisisme pisahkannya, dan sedangkan yang menolak kepastian perolehannya itu adalah orang-orang relativis begitu. Nah, pandangan itu problematis sebetulnya dan sudah diakhiri oleh Socrates ya. Socrates menghantam itu semuanya dan membangun sistem filsafat yang padu, yang rapi, yang berasaskan pada kebenaran. Akan tetapi 3 model pemikiran itu sekarang berkembang lagi dengan sangat subur dan pesat dalam istilah postmodernisme. Yang diantara basis postmodernisme itu sebetulnya, saya lupa menuliskannya, adalah fenomenologi. Sebenarnya fenomenologi ini kan metodologi khas kaum postmodern sebetulnya sebagai kritik terhadap modern. Nah, di peradaban Barat itu ya pembentukan pandangannya itu persis seperti yang nantinya dirumuskan oleh George Hegel sebetulnya, yaitu tesis, antitesis, sintesis begitu ya, terus menerus. Dan menariknya adalah Hegel ini adalah orang yang pertama kali yang bisa dilacak yang menulis karangan berjudul fenomenologi. Judulnya adalah The Phenomenology of Spirit begitu ya. Judul Jermannya apa nggak tahu itu. Indonesianya fenomenologi spirit atau fenomenologi jiwa begitu. Nah, sebelum Hegel ya yang menggunakan istilah fenomenologi tadi ya, itu ada Immanuel Kant ya.
Kant ini adalah juga filosof Jerman yang mencoba mendamaikan secara kritis ya pandangan rasionalisme Kartesian khas orang-orang Prancis dengan empirisisme model orang-orang Inggris sebetulnya. Ini kan musuhan dan nantinya kan berdampak terhadap metodologi penelitian zaman sekarang kan ya. Misalkan orang-orang orang-orang kuantitatif itu, orang-orang kuantitatif itu biasanya orang-orang empirisis begitu, sementara orang-orang kualitatif itu orang-orang rasional gitu. Basis filsafatnya kan begitu sebetulnya kan. Nah, kan mencoba untuk mendamaikan itu, tetapi punya rumusan yang menurut saya membahayakan. Di antaranya adalah dalam prolegomenanya dia menolak metafisika. Nah, terus kemudian ya nah, metafisika ini yang dia sebut sebagai nomena. Jadi dia ingin mengatakan bahwa yang bisa dilacak itu yang fenomena saja, yang nomena tidak. Nomena itu tidak bisa dilacak. Akhirnya kemudian model pemikiran seperti ini menimbulkan kegelisahan tersendiri begitu. Ketika orang menafikan sesuatu yang bersifat metafisis, itu manusia seperti kehilangan jangkar terhadap yang apa itu sebagai kebenaran sebetulnya. Nah, itulah yang kemudian memunculkan fenomenologi sebetulnya ya. Jadi fenomenologi ini memang sebetulnya menolak fenomena, tetapi fenomenologi ini dia menolak keterjangkauan hal-hal metafisis sebetulnya. Tetapi ketika orang secara telaten ya dan intuitif mengamati fenomena, dia akan mudah untuk mendapatkan esensi sebetulnya. Nah, model fenomenologi ini kan sebetulnya kan perlawanan ya atau penolakan atau kritik terhadap model-model orang-orang empirisis bahkan positivis begitu yang mengandaikan semua yang sifatnya objektif yang tampak mata itu. Padahal ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa dirasa oleh manusia. Nah, fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu phenomenon dan logos gitu ya. Ilmu tentang apa yang menampakkan diri, fenomena dan logos itu. Nah, dalam rumusannya Edmund Husserl ya, fenomenologi membawa pengamat untuk merasakan semua yang teralami tanpa prasangka, untuk kemudian membiarkan esensi dari fenomena itu bisa ditangkap oleh manusia. Nah, Husserl ini sebetulnya dipengaruhi juga oleh Kant dan Hegel, dua nama yang kita sebutkan tadi. Tetapi ternyata dalam rumusan Husserl ini pengaruhnya ke belakang menjadi lebih signifikan begitu ya. Kalau kata Doni Karaladian itu saya baru paham dari Pak Doni begitu. Pak Doni ini dulu suaminya Oneng, Oneng itu loh, Oneng Baje Bajuri itu. Di belakangan pisah ya. Malah sedih lambe turah nih kita nih. Doni Gahral ini pengajar filsafat itu dia katakan bahwa pengaruhnya Husserl ini luas ya ke neokantianismenya Ernst Cassirer, kemudian ke idealismenya McTaggart ini yang banyak dikutip oleh Iqbal juga ya, kemudian Gottlob Frege itu logisisme, saya nggak tahu namanya ini gimana bahasanya, lalu Fichte dengan hermeneutikanya serta Kierkegaard itu eksistensialisme. Yang pasti banyak lah pengaruhnya dia ke filsafat yang muncul belakangan. Nah, fenomenologi ini kalau dipakai dalam penelitian, maka asasnya adalah tidak membangun hipotesa tertentu sebetulnya. Artinya, atau hipotesa itu bisa diakhirkan lah ya. Dia membiarkan apa yang teramati itu tampak sebagaimana adanya terlebih dahulu begitu. Nah, fenomena itu kan merujuk kepada yang tampak atau gejala-gejala. Nah, itu dia. Nah, gejala-gejala itu biarkan tampak semuanya dahulu gitu, lalu baru diolah dengan rasio, tapi juga rasio yang lebih tinggi yaitu kesadaran gitu. Kalau di filsafatnya siapa itu yang banyak dikutip oleh Iqbal itu, rasio itu ada keterbatasannya. Dia punya satu perangkat yang lebih tinggi yang namanya intuisi sebetulnya. Nah, intuisi ini yang sebetulnya lebih banyak diandalkan dalam fenomenologi. Nah, hanya memang kemudian nanti fenomenologi banyak alirannya ya, memang tidak mudah untuk menguraikannya satu persatu. Nah, fenomenologi muncul sebetulnya awal-awalnya ya sebagai sebuah kecenderungan ya, bukan sebagai sebuah istilah. Istilahnya munculnya belakangan lagi nanti. Nah, sebagai sebuah kecenderungan itu yaitu di abad 15-16 ketika gereja Kristen menjadi sangat kuat begitu. Nah, asasnya adalah subjektivitas. Ya, ketika dunia sedang bergerak untuk menegaskan serba objektivitas begitu, fenomenologi menegaskan tentang subjektivitas. Subjektivitas bukan sebagai sebuah kecenderungan untuk membeda dari yang nyata gitulah ya, atau yang tampak mata atau yang bisa dibuktikan, bukan itu, tetapi
bahwa subjektivitas itu adalah tentang kesadaran. Jadi manusia itu punya kedalaman ya, tidak hanya sekedar menangkap yang tampak di permukaan lalu kemudian diuraikan, enggak, tetapi dia bisa menangkap sesuatu yang lebih dalam dari itu sebetulnya. Nah, kesadaran itu, nah kalau dulu kasusnya di Eropa yang mulai melawan gereja, itu kesadaran itu melepaskan dirinya dari agama, teori, pandangan, anggapan, dan sebagainya. Nah, dengan melepaskan diri dari berbagai bias-bias itu ya, bisa menangkap fenomena dan gejala apa adanya. Itu dia. Membiarkan fenomena bicara tanpa intervensi dari pengamat itu sangat penting. Nah, intuisi itu menjadi perangkat yang termasuk paling penting di dalam hal ini. Nah, di dalam perkembangannya ada banyak nama raksasa ya, yang kalau benar kita bedakan secara filsafat itu ternyata dari situ-situ juga begitu. Misalkan setelah Husserl gitu, kita menemukan orang seperti Scheler dan Heidegger itu. Ketiga-tiganya orang Jerman gitu, orang-orang Jerman. Tapi kan tradisinya masih Kantian begitu. Tapi ternyata setelah kemudian tiga orang itu, tokoh-tokohnya itu pindah ke Prancis gitu ya. Hanya memang tiga orang ini, Husserl, Scheler, dan Heidegger ini, yaitu berhadapan dengan positivismenya Comtean ya, orang Prancis. Positivisme ini kan empirisisme yang lebih ekstrim sebetulnya. Nah itu dia. Nah mereka itu merumuskan fenomenologi sebagai respon terhadap positivisme yang apa namanya, positivisme itu kan ini indera itu lebih dibatasi lagi. Kalau empirisisme itu mengakui banyak indera, ya. Kita punya 5 indera begitu. Berbagai pengalaman kemanusiaan itu diakomodir. Kalau positivisme lebih terbatas, lebih kepada pengalaman penglihatan dan pendengaran kan sebetulnya. Pengalaman-pengalaman yang lebih dalam seperti kejiwaan itu tidak begitu digubris sebetulnya dalam positivisme Comtean itu. Nah, itu dikritik oleh fenomenologi sebetulnya. Pengalaman kejiwaan itulah yang sebetulnya menjadi asas dari fenomenologi. Nah, belakangan di abad ke-20 gitu ya, di pertengahan abad ke-20 kita menemukan orang-orang seperti Merleau-Ponty dan Sartre itu. Nah, Ponty ini yang kemudian karyanya kemungkinan Pak Rasidi ya, Menteri Agama pertama itu bertemu, berbincang dan membaca karya Ponty langsung dan mencoret-coretnya itu. Nah, buku Pak Rasidi itu masih ada tuh sampai sekarang di Jakarta itu. Oke, terus kemudian ada beberapa ungkapan kunci yang membantu kita untuk mengoperasikan fenomenologi ya. Ya, misalkan begini, Husserl mengatakan bahwa di balik fenomena teramati ada nomena yang perlu dilacak. Tapi tadi, nomena memang tidak bisa secara pasti didapatkan ya, tetapi dia bisa secara kasar ditangkap oleh manusia ya. Pengamatan itu menjadi aktivitas spiritual, bukan hanya lagi melibatkan mata dan telinga, tapi ada kehadiran jiwa begitu, ada kehadiran batin dari seseorang yang ingin menangkap makna, istilahnya intensional itulah. Secara menyengaja membaur atau melebur gitu. Scheler juga begitu, dia mengatakan bahwa terdapat lapisan fakta ya, ada yang natural dan ditangkap indrawi, tapi ada juga yang abstrak ya, yang ditangkap secara rasional, tapi juga ada yang fenomenologis. Fenomenologis itu yang tadi ditangkap secara pengalaman kejiwaan atau intuitif. Nah, ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan, atau ada beberapa ungkapan yang bisa menjadi panduan untuk mengoperasikan fenomenologi ini ya. Di antaranya adalah fenomenologi itu filosofis ya, filosofis. Ada permenungan yang mendalam di dalam proses yang dilakukan begitu. Nah, kemudian dia berpusat pada kenyataan yang tampak gitu ya, dan menghindari asumsi-asumsi. Lalu memulai dengan diam ya, artinya tadi anggapan-anggapan, komentar-komentar itu ditundakan. Biarkan fenomena tampak utuh lebih dahulu. Termasuk kemudian asumsi-asumsi tadi dikurung dulu, jangan dibiarkan berkeliaran mengganggu proses pengamatan. Nah, adapun beberapa hal yang teknis yang lain ini nanti akan diulas oleh Pak Yusuf di dalam makalahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengenalan begitu. Adapun yang saya gunakan untuk baca-baca itu ada dua buku yang menarik. Pertama, bukunya Pak Doni Gahral tadi, Pengantar Fenomenologi, dan yang kedua Saraswati Dewi, ini disertasinya. Saraswati Dewi ini kalau teman-teman tahu itu yang nyanyi lagu Lembayung Bali, Lembayung apa itu. Itu dia doktor filsafat yang menulis buku bagus, disertasi berjudul Ekofenomenologi yang cukup menarik. Meskipun pusat isunya persis seperti di lagu yang mungkin 17 tahun yang lalu muncul itu ya,
yaitu tentang Bali, itu tentang konservasi alam Bali dengan pendekatan fenomenologi. Mungkin itu Pak Lesi, mohon maaf atas keterbatasan kami merangkai informasi tentang fenomenologi ini, dan baru kami buat tadi jam 8 dan jam 9 setelah menjemput anak. Mohon maaf atas keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Pak Yusuf untuk melanjutkan bagian teknis dari tema ini. Baik, ya.